Seorang mahasiswa asal Malaysia ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba melalui bandara. Dari tersangka disita 17 cartridge vape berisi ganja. Seorang karyawan di Tulang Bawang, Lampung mengalami luka tembak di bagian tubuhnya. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di rumahnya dan sedang tidur. Sriwijaya dipastikan terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Hasil itu tak terhindarkan setelah mereka gagal mengejar poin Persekat Tegal di peringkat 9 Grup 1 Championship 2025-2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi hari ini saudara, seorang mahasiswa asal Malaysia ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba melalui bandara. Dari tersangka disita 17 cartridge vape berisi ganja. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang mahasiswa asal Malaysia MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas pada isi tas tersangka saat pemeriksaan. Setelah digeledah, ditemukan ganja cair yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Dari hasil pemeriksaan, MA mengaku barang tersebut merupakan pesanan rekannya SA di Jambi. Berdasarkan keterangan itu, polisi menangkap SA di Jambi. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa asal Malaysia yang tengah menempuh pendidikan di Jambi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan kami mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Karena perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang karyawan di Tulang Bawang, Lampung mengalami luka tembak di bagian tubuhnya. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di rumahnya dan sedang tidur. Aksi penembakan orang tak dikenal terjadi di Kampung Tunggal Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Korban Safri, seorang karyawan ditembak saat tengah tidur di kamar rumahnya. Peluru yang ditembakkan dari luar melalui ventilasi mengenai bagian kakinya. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tembak tersebut. Kan jam 12 kurang sedikit lah ya. Nah tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang nggak gitu? Tidur. Setelah tidur, posisi tidur saya dengar suara tembakan. Tembakan, langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Belakang itu, lari. Unit Reskrim Polsek Banjar Agung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk proyektil amunisi serta keterangan saksi. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan hanya luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan, tepatnya di atas mata kaki bagian dalam. Tapi peluru itu bersarang gitu? Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan motif penembakan. Roma Afria Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kembali ke Palembang, saudara. Pemkot Palembang menggelar sidak ke pasar tradisional dan modern untuk memastikan harga stabil dan pasokan aman.
Pemerintah Kota Palembang terus memantau harga kebutuhan di pasar tradisional dan modern. Sekretaris Daerah bersama tim terkait memeriksa harga di Pasar Lemabang serta pasar modern di kawasan Jalan R. Sukamto. Hasil pemeriksaan menunjukkan harga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah masih stabil. Harga beras berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram, daging ayam Rp39.000 per kilogram, dan daging sapi sekitar Rp140.000 per kilogram. Kita yang pasti memeriksa harga yang tergantung daya beli masyarakat. Dan alhamdulillah di 9 bahan pokok di pasar tradisional tadi, harganya masih tetap stabil dan memang daya beli masyarakat meningkat di bulan Ramadan dan menghadapi Lebaran. Pemkot memastikan pengawasan harga dilakukan rutin setiap pekan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Bengkulu, Saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan 300 siswa Desil 1 dan 2 masuk sekolah rakyat. Verifikasi data dilakukan usai Lebaran untuk memastikan kelayakan peserta. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendata calon peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran baru. 300 siswa mulai SD, SMP, dan SMA dari keluarga Desil 1 dan 2 ditargetkan masuk pada tahap awal. Pendataan dilakukan Dinas Sosial secara menyeluruh usai Lebaran untuk memastikan seluruh calon siswa sesuai kriteria keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh proses pendidikan di sekolah rakyat tidak dipungut biaya. Para siswa juga akan tinggal di asrama yang disiapkan pemerintah. Setelah Lebaran, kita mungkin akan verifikasi siswa-siswi untuk sekolah rakyat bagi SD, SMP, SMA. Berapa target? Apa syaratnya? Syaratnya harus Desil 1, Desil 2. Desil 1, Desil 2 aja? Ya. 3, 4, 5 Tidak. Tidak ya? Syarat miskin dan miskin ekstrim. Seprovinsi dimasukkan atau kecuali Kaur? Ya, Berapa target kita siswa? kita 300. 100 SMP, 100 SD, SMP, SMA. Dalam 3 tahun ke depan, Pemprov Bengkulu menargetkan kapasitas sekolah rakyat mampu menampung hingga 1.000 siswa. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, PT Kereta Api Indonesia Divri 3 Palembang mencatat 81.000 lebih tiket angkutan Lebaran terjual hingga akhir Februari 2026. Sejumlah relasi telah melampaui kapasitas dengan puncak mudik diprediksi pada 18-19 Maret. PT Kereta Api Indonesia Divri 3 Palembang mencatat 81.134 tiket angkutan Lebaran 1447 Hijriah telah terjual hingga 28 Februari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret hingga 1 April. Sejumlah relasi seperti KA Bukit Srelo dan KA Raja Basa mencatat okupansi di atas 100%, sementara KA Sindang Marga masih tersedia kursi. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18-19 Maret. Untuk periode masa angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini, dimulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April, PT KAI Divri 3 Palembang menyiapkan 65.500 tempat duduk dengan rata-rata per hari sekitar 2.982 tempat duduk. KAI Divri 3 Palembang juga menjadi bagian pada program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, selama Ramadan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menambah buah segar dan kurma pada program makan bergizi gratis untuk menjaga asupan nutrisi penerima manfaat. Selama Ramadan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tetap menyalurkan makanan bergizi gratis untuk pelajar, ibu hamil, dan menyusui dengan menu yang disesuaikan untuk dikonsumsi saat berbuka. Di dapur SPPG Kalibalau Kencana 02, petugas menyiapkan paket berisi susu, buah, kurma, dan roti yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Penyesuaian menu telah dihitung ahli gizi agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi selama berpuasa. Kita pasti variasi menu terus agar penerima manfaat kita juga tidak bosan dengan menu yang kita sajikan. Kita tetap distribusinya per hari, tidak dirapel. Variasi hidangan juga disiapkan untuk menjaga selera para penerima manfaat. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung.
Saudara, Lanut SMH Palembang merampungkan renovasi berat satu rumah milik warga di Talang Bututu, Palembang. Rumah milik salah satu perajin batu bata itu kini lebih layak dan sehat untuk ditempati dari sebelumnya. Oleh Sekretaris Camat, Bapak M. Eriadi SI. Salah satu rumah lorong jambu Jalan Rimbo Mulyo, Kelurahan Talang Bututu, Palembang, yang dulunya tak layak kini telah berubah setelah mendapat renovasi berat dari Lanut SMH Palembang. Rumah milik Suhada 50 tahun perajin batu bata ini diperbaiki dari sebelumnya papan dan beratap daun nipah, kini memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Perbaikan yang dilakukan selama 1 bulan ini dilakukan Lanut sebagai rangkaian dari HUT TNI ke-80. Kita melihat dari aspek kemanusiaan di mana teman-teman kita yang ada di sekitar pangkalan TNI Angkatan Udara khususnya di Lanut Sri Mulyana Herlambang ini ada yang menempati rumah yang kurang layak huni, sehingga kita terpanggil untuk bisa membantu memberikan sesuatu yang buat mereka nanti tentunya akan membahagiakan mereka dengan diberikan rumah yang layak huni. Kegembiraan terpancar di raut wajah Suhada, istri dan 3 anaknya. Mereka tak menyangka rumah mereka kini nampak lebih manusiawi untuk ditempati. Karena punya rumah yang bagus, plus seluruh isinya, Pak. Selama ini saya hanya terbayang ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Program ini diharapkan tak hanya memberikan manfaat bagi keluarga penerima, namun juga meningkatkan kualitas hidupnya. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat, Kolonel Penerbang. Berlanjut kabar dari Bangka, Saudara, seorang pemuda ditangkap polisi di sebuah penginapan di Pangkal Pinang karena diduga menjadi mucikari prostitusi online. Tersangka menjalankan praktik ilegal tersebut melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan terkait dugaan prostitusi online di Pangkal Pinang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pemuda IA di lobi salah satu penginapan. Selain tersangka, 2 orang yang diduga menjadi korban turut diamankan. Polisi juga menyita uang tunai dan telepon genggam yang digunakan untuk menjalankan praktik tersebut. Jadi di Treskrim Polda Bangka Belitung telah mengamankan seorang pemuda berinisial IA yang diduga sebagai mucikari. Penangkapan ini dilakukan di salah satu penginapan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang korban beserta dengan sejumlah uang serta handphone yang diduga terkait dengan aktivitas eksploitasi seksual tersebut. Bisa dijelaskan Bu, kronologis penangkapannya sendiri? Jadi kasus ini terbongkar setelah petugas melakukan penyelidikan terhadap korban terhadap adanya laporan aktivitas prostitusi online di WhatsApp. Lalu setelah ditelusuri ternyata yang mengoperasikan WhatsApp tersebut ialah pelaku yang berinisial IA tersebut. Kemudian petugas melakukan penangkapan yang kebetulan berada di lobi salah satu penginapan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Saat ini pelaku berikut dengan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna proses penyelidikan yang lebih lanjut. Tersangka dan barang bukti akan diperiksa lebih lanjut. IA terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara itu, Saudara, seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi di kediamannya karena menyimpan sabu dan ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Lontong Pancur, Pangkal Pinang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Dalam penggerbekan, polisi menangkap seorang tersangka beserta 1 paket sabu ukuran sedang, 2 paket sabu ukuran kecil, dan 5 paket ganja. Kita berhasil mengamankan 1 orang laki-laki berinisial BM dan barang bukti kita amankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara pelaku disinyalir sebagai pemakai, namun juga kita telusuri karena ada kaitan hubungan yang bersangkutan dengan pengedar narkotik. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang masih jadi sorotan, Saudara, Pemkot Bengkulu keluarkan edaran pembatasan jam malam pelajar untuk menekan aksi geng motor yang marak dan didominasi kalangan pelajar.
Pembatasan jam belajar di Kota Bengkulu resmi berlaku. Pelajar hanya boleh beraktivitas di luar rumah hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelanggar akan terjaring patroli gabungan Polresta, Kodim, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini untuk mencegah aksi geng motor dan menjaga keamanan kota. Ini dimaksudkan untuk memperkecil ruang gerak anak-anak geng motor yang umum rata-rata adalah para pelajar. Pak, cak mana Pak, anak kami jam 10 masih belajar. Kalau jelas tujuannya belajar, tentu kita berikan dispensasi. Tapi kalau sudah jam 12 masih kumpul-kumpul, dia pelajar. Di Kota Bengkulu, wali kota terapkan jam malam. Jadi ini masyarakat sudah resah. Masyarakat butuh keamanan, kenyamanan. Orang tua diminta memastikan anak berada di rumah demi terciptanya situasi yang aman dan tertib. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Usai jeda, saudara, Kompas Pagi akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kabar dari Palembang, saudara, setahun buron pelaku penyiraman air keras pada seorang warga di Palembang ditangkap keluarga korban. Tersangka yang menyebabkan korban mengalami cacat permanen itu kemudian diserahkan ke polisi. Aksi penyiraman air keras yang terekam kamera pengawas di Jalan Perindustrian Sukarami, Palembang terjadi pada Rabu 11 Desember 2024 silam. Korban PK yang berusaha melerai keributan tiba-tiba dikejar pelaku berinisial DP. Saat terjatuh, korban disiram air keras hingga mengalami luka bakar serius di wajah dan cacat permanen. Setelah setahun buron, pelaku akhirnya ditangkap keluarga korban dan diserahkan ke Polrestabes Palembang. Tadi ada TSK serahan dari warga terkait penganiayaan. Penganiayaannya cukup berat, mengakibatkan luka cacat. Penganiayaan seperti apa tuh penganiayaannya? Penyiraman menggunakan air keras ke wajah korban. Kapan kejadian itu nih? Kejadiannya sudah tahun lalu, tepatnya pada 11 Desember 2024. Namun pelakunya baru tertangkap oleh keluarga korban, lebih tepatnya oleh kakak kandungnya tadi siang. Polisi kini memproses hukum pelaku yang terancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, alokasi BBM subsidi Bengkulu tahun 2026 turun. Meski berkurang, Pemprov memastikan kuota tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. BPH Migas menetapkan alokasi BBM subsidi Bengkulu 2026 sebesar 337.069 kiloliter, turun 22.199 kiloliter dari tahun sebelumnya. Pemprov memastikan kuota Pertalite dan biosolar itu tetap mencukupi kebutuhan. Datanya ini terjadi pengurangan, kalau dibilang tidak signifikan, intinya berkurang sedikit. Misalnya seperti biosolar ya, biosolar itu terjadi pengurangan sekitar 598 kiloliter, kemudian untuk di Pertalite-nya di 21.501 kiloliter. Distribusi diawasi ketat dan dipasok lewat pelabuhan Pulau Bae untuk mencegah kelangkaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, selama Ramadan, stok darah di PMI Pangkal Pinang masih mencukupi. Namun beberapa golongan darah mulai menipis akibat minimnya pendonor yang berpuasa. Selama pekan pertama Ramadan, stok darah di PMI Pangkal Pinang masih aman. Selama pekan pertama Ramadan, stok darah di PMI Pangkal Pinang masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Namun beberapa golongan darah mulai menipis. Stok golongan B dan O diperkirakan cukup untuk 3 hari ke depan, sementara golongan A dan AB mulai terbatas dan membutuhkan perhatian khusus. Penurunan ini disebabkan rendahnya minat masyarakat mendonorkan darah selama puasa. Alhamdulillah dari sudah 8 hari Ramadan ini
stok kemarin sih masih tercukupi, dan beberapa 2-3 hari ini untuk golongan darah A yang sudah mulai menipis, yang udah mulai kosong maksudnya. Untuk terhitung hari ini sih A itu 5 kantong ada stoknya, B masih lumayan lah, ada 60 kantong kayak gitu, O ada 90 kantong, AB 20 kantong kayak gitu. Nah, yang mulai nipis tuh yang kosong itu A dan AB. B sama A sama AB yang mulai nipis. Nah, O dan B yang insya Allah masih untuk 2-3 hari ke depan lah, 3-4 hari ke depan masih tercover kayaknya gitu. Untuk mengantisipasi kekosongan, PMI mengajak masyarakat tetap mendonorkan darah. Selain itu, kegiatan safari donor digelar di sejumlah masjid untuk menjaring pendonor sukarela dari jamaah. Nanda Adriansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, Pemprov Bengkulu akan verifikasi ulang penerima BLT Kesra 2026. Pendataan diperluas dari desil 1-4 menjadi hingga desil 5 agar bantuan tepat sasaran. BLT Kesejahteraan Masyarakat kembali disalurkan di Provinsi Bengkulu pada 2026 untuk warga penerima. Tahun ini cakupan penerima diperluas hingga desil 5 setelah sebelumnya hanya menyasar 1 hingga 4. Pada 2025, 200.000 warga penerima bantuan tunai 900.000 selama 3 bulan. Untuk 2026, data penerima akan diverifikasi ulang Kementerian Sosial sehingga jumlahnya berpotensi berubah. Kalau yang dapat mendapatkan itu akan diverifikasi ulang. Dan juga kemarin berdasarkan desil 1-4, ini mungkin ada perubahan lagi. Gitu. Perubahannya apa? Mungkin desil 5 maksimal. Masih misalkan desil 1-4. Desil 5. Desil 5 masuk juga? Desil 5 kemarin informasi dicoret. Tapi informasi terakhir kami dengar masuk lagi. Penyaluran dilakukan selama 3 bulan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, selama Ramadan, kunjungan ke perpustakaan daerah Pangkal Pinang meningkat dan didominasi masyarakat umum serta mahasiswa. Warga memanfaatkan Ramadan dengan kegiatan positif, salah satunya membaca buku. Suasana perpustakaan umum Pangkal Pinang lebih ramai selama Ramadan. Sejak siang hingga petang, mahasiswa dan masyarakat umum silih berganti membaca, belajar, dan mengerjakan tugas. Karena suasananya yang cukup nyaman, terus juga tenang, terus juga adem yang pasti. Jadi lebih nyaman buat ngerjain tugasnya. Ini udah berapa kali? Udah 3 kali. Sejumlah pengunjung tercatat mencapai 50 hingga 100 orang per hari, didominasi kalangan mahasiswa. Karena ini memang situasinya juga di Ramadan kan, bulan puasa. Ini siswa-siswa, mahasiswa kan, dan umum ini terutama yang punya tugas-tugas, makanya lebih nyaman gitu ya kalau mengerjakannya di perpustakaan, karena memang di sini kita punya wifi, kita punya aliran listriknya gitu kan, jadi dan ruangan juga rasa adem, mungkin lebih enak kerja di perpustakaan karena referensi juga bisa dicari di sini. Pengelola perpustakaan berharap minat baca terus meningkat dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar sekaligus alternatif kegiatan positif selama Ramadan. Nanda Adriansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan kita ke informasi olahraga. Sumsel United memenangi Derby Sumatera Selatan edisi ketiga usai menaklukkan Sriwijaya FC. Bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sumsel United tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 3-0.
Jadi tuan rumah pada derby Sumatera Selatan edisi ketiga, Sumsel United tampil agresif sejak awal saat menjamu Sriwijaya FC. Gol cepat Otto Kapisa menit kelima membuka keunggulan. Disusul tambahan gol Juninho Cabral menit 22 dan Aziz Hutagalung menit 64. Laga pun ditutup dengan kemenangan telak 3-0. Pelatih Nilmaizar mengapresiasi performa timnya. Tambahan 3 poin menjadi peluang Sumsel United tetap bersaing di papan atas grup 1. Ini hasil yang sangat luar biasa buat saya. Kita tetap di puncak liga, peringkat 1, 2, 3 tidak bergeser. Mudah-mudahan pertandingan-pertandingan ke depan kita tetap membuat hasil yang bagus. Di sisi lain, pelatih Sriwijaya FC Iwan Setiawan menilai timnya sempat menciptakan sejumlah peluang pada babak kedua, namun gagal dimaksimalkan dan menjadi bahan evaluasi ke depan. Kita juga melihat kita juga banyak peluang di babak kedua yang mestinya bisa menjadi gol. Sangat kita sayangkan, ini juga menjadi PR buat kami, di mana untuk nextnya kami akan belajar banyak latihan-latihan finishing. Hasil ini menempatkan Sumsel United di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 37 poin, sementara Sriwijaya FC masih tertahan di dasar klasemen dengan 2 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC dipastikan terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Hasil itu tak terhindarkan setelah mereka gagal mengejar poin Perseka Tegal di peringkat 9 Grup 1 Championship 2025-2026. Kekalahan dari sesama wakil Sumatera Selatan, Sumsel United pada pekan ke-21 membuat Sriwijaya FC kian terpuruk di dasar klasemen sementara grup 1. Dari 21 laga yang dijalani, tim hanya mengoleksi 2 poin. Situasi itu memastikan Sriwijaya FC menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Championship musim 2025-2026 ke Liga 3 musim depan. Pelatih Iwan Setiawan menilai posisi tim sudah sulit sejak memasuki putaran ketiga dengan modal poin yang minim. Jadi rasanya kecil kemungkinan kita bisa lolos dari degradasi. Tapi ini tidak menjadikan kami menjadi frustasi. Tapi ada target lain yang lebih penting yang saya selalu bingungkan sama tim ini. Mestinya kondisi ini menjadi kondisi yang lebih positif di mana kita bisa nothing tulus. Saya yakin pada saat kita nothing tulus maka akan keluar semua kemampuan yang ada pada kita. Meski demikian, ia meminta para pemain tetap fokus, tidak larut dalam kekecewaan dan tampil maksimal di sisa pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali lagi dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang mahasiswa asal Malaysia, MA, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas pada isi tas tersangka saat pemeriksaan. Setelah digeledah, ditemukan ganja cair yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Dari hasil pemeriksaan, MA mengaku barang tersebut merupakan pesanan rekannya SA di Jambi. Berdasarkan keterangan itu, polisi menangkap SA di Jambi. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa asal Malaysia yang tengah menempuh pendidikan di Jambi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan kami mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Karena perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Aksi penembakan orang tak dikenal terjadi di Kampung Tunggal Jaya, Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung. Korban Safri, seorang karyawan, ditembak saat tengah tidur di kamar rumahnya. Peluru yang ditembakkan dari luar melalui ventilasi mengenai bagian kakinya. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tembak tersebut. Kan jam 12 kurang sedikit lah ya. Nah tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Setelah tidur, posisi tidur saya kedengar suara tembakan. Tembakan, langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Belakang itu, lari. Unit Reskrim Polsek Banjaragung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk proyektil amunisi serta keterangan saksi. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan hanya luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan, tepatnya di atas mata kaki bagian dalam. Tapi peluru itu bersarang nih deh? Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan motif penembakan. Roma Afria Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kekalahan dari sesama wakil Sumatera Selatan, Sumsel United pada pekan ke-21 membuat Sriwijaya FC kian terpuruk di dasar klasemen sementara grup 1. Dari 21 laga yang dijalani, tim hanya mengoleksi 2 poin. Situasi itu memastikan Sriwijaya FC menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Championship musim 2025-2026 ke Liga 3 musim depan. Pelatih Iwan Setiawan menilai posisi tim sudah sulit sejak memasuki putaran ketiga dengan modal poin yang minim. Jadi rasanya kecil kemungkinan kita bisa lolos dari degradasi. Tapi ini tidak menjadikan kami menjadi frustasi, tapi ada target lain yang lebih penting yang saya selalu dengungkan sama tim ini. Mestinya kondisi ini menjadi kondisi yang lebih positif di mana kita bisa nothing tulus. Saya yakin pada saat kita nothing tulus maka akan keluar semua kemampuan yang ada pada kita. Meski demikian, ia meminta para pemain tetap fokus, tidak larut dalam kekecewaan dan tampil maksimal di sisa pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.